Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih adem. Kayaknya baru bangun tidur ya. Kalau saya baru bangun tadi pagi Bu ya. Tiba di Bali Samarinda ini kurang lebih jam 12 malam. Baiklah, saya ulangi lagi biar lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru semangat. Yang pengen umroh gratis angkat tangan. Yang pengen umroh gratis semuanya. ATM udah 450 insyaallah. Tapi bukan sekarang mahal. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fillah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Samarinda, yang terhormat perwakilan Kepala Kementerian Agama Kota Samarinda, yang terhormat Bapak Kapolsek beserta jajarannya, yang terhormat guru-guru saya, para alim ulama, para ustadz-ustazah yang saya cintai, dan tentunya semua kita, alhamdulillah, tidak kata yang lebih indah pada kesempatan pagi ini kecuali puja dan bersyukur kita. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, karena di antara dari banyaknya undangan yang tersebar, kurang lebih 1000 undangan yang hadir, hanya 25%-nya. Tapi kita harus bersyukur yang hadir ini. Kenapa? Karena kita adalah termasuk orang-orang pilihan Allah. Karena orang-orang yang akan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitullah bukan orang-orang yang mampu secara finansial. Tapi orang-orang yang diundang oleh Allah adalah orang-orang yang Allah mampukan, orang-orang yang Allah panggil, dan itulah yang Allah akan berangkatkan. Dan insyaallah kita semua yang hadir di tempat ini akan diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit beberapa pada bulan 4 yang lalu, ATM mengadakan rakernas di Balikpapan, di Asrama Haji Balikpapan, yang dihadiri kurang lebih peserta perwakilan ATM seluruh Indonesia ada 200, kemudian tamu undangan yang ada di Kota Balikpapan, dan dibuka langsung oleh rakernas pertama oleh Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Pada saat itu saya menyampaikan bahwa kalau pada umumnya travel itu berbicara soal bisnis, ya Bapak Ibu sekalian. Tapi pada saat itu saya katakan di depan Bapak Wakil Gubernur, saya katakan ATM bukanlah perusahaan kalau bagi saya. Secara pribadi ATM bukan perusahaan yang berbicara soal bisnis, keuntungan oriented, keuntungan finansial. Tetapi ATM punya visi dan misi yang jelas. Ya, nanti kita akan lihat di layar. ATM punya visi dan misi yang jelas. Dan satu hal yang paling penting dalam kehidupan ATM, dalam sejarah ATM punya program mulia. Ya, ada 2 program unggulan. Yang pertama adalah program dakwah. Ya, wa man ahsanu qalan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada ahsanu qalan mimman da'a ila Allah, daripada orang-orang yang mengajak kepada Allah. Kita syiar Baitullah, kita ajak orang untuk kepada Allah, itu jauh lebih baik perkataannya kata. Ya. Kemudian program yang kedua, ATM punya program sosial. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kemarin ATM berbagi di DOM, ya, yang hadir kurang lebih 5.000 orang. 1.000 diantaranya adalah anak-anak panti asuhan Balikpapan, dan dari Samboja Putih juga ada. Ya, ATM berbagi 1.000 anak yatim. Kemudian 21 umroh gratis kepada seluruh panti asuhan, ustadz-ustadznya. Kemudian 10 umroh gratis bagi Bapak Ibu yang pada waktu itu kemarin hadir yang tidak mampu. Kurang lebih umroh gratisnya ada 31.
kemudian santunan anak yatim itu ada 1.000, kemudian ada bantuan untuk pembangunan masjid 1.000 sak semen. Dan insya Allah ya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya katakan ATM tidak pernah berbicara soal bisnis. Ketika kita berbicara soal bisnis, maka begitu berat mengeluarkan satu umroh gratis saja, begitu berat. Ya. Tapi tujuan saya ya mendirikan ATM adalah menjadikan sebagai lembaga sosial, lembaga dakwah yang dimana menjadi jalan ya, menjadi wasilah, menjadi perantara kita menuju Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita rindukan ya, tanah suci Mekah dan Madinah. Pada bulan 5 yang lalu saya mengisi acara takbir akbar di depan di depan Bapak Bupati Bone. Saya katakan bahwa terlalu banyak ya kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam lingkup travel haji dan umroh. Kita lihat di TV Bapak Ibu sekalian ya, sedikit-sedikit muncul di TV One ketipu, muncul lagi besoknya, muncul lagi tertipu umroh haji, tertipu lagi dan tertipu lagi. Yang menyedihkan buat saya adalah orang-orang Kemenak. Mohon maaf kalau ada orang Kemenak di sini. Kenapa? Mereka hanya berani mengatakan hati-hati. Was-was membuat orang semakin takut untuk ibadah kepada Allah. Tapi mana solusi buat mereka? Saya katakan di depan para pemerintah, pada saat itu di depan bupati, kemudian di depan wagub, saya katakan kalau Anda pemerintah tidak bisa bertanggung jawab, dukung kami yang punya solusi. Kalau Anda pemerintah, yang sebenarnya tugas pemerintah, persoalan orang ketipu haji, tertipu umroh bukan persoalan 1-2 orang, tapi persoalan nasional. Ribuan orang, ratusan ribu orang tertipu. Berapa ratus miliar duit yang hilang? Mana solusi buat mereka? Duit tidak kembali. Balikpapan kurang lebih 2.000 jamaah yang gagal umroh. Alhamdulillah ATM punya solusi. Pada bulan 4 kemarin ATM memberangkatkan kurang lebih 200 orang yang gagal umroh. Bapak Ibu sekalian, 160 ya Bapak Ibu sekalian. ATM punya solusi, pemerintah tidak punya solusi, dukung ATM. ATM punya solusi, seorang yang gagal umroh 19.500 langsung berangkat, tidak perlu nunggu setahun 2 tahun. Tapi kalau yang nggak gagal umroh jangan mau ya, nanti gagal tuh. Kalau mau nggak gagal mau yang itu. Kalau nggak gagal bayar normal 24.500.000 ya Bapak Ibu sekalian. Ini khusus orang yang gagal 19.500.000 subsidi dari ATM langsung berangkat umroh. Dan alhamdulillah langsung diapresiasi dengan oleh Bapak Wakil Gubernur, dan beliau mengatakan kita dukung ATM. Dan Kemenak Balikpapan juga mengatakan merekomendasikan ATM satu-satunya travel yang direkomendasikan oleh Kemenak, termasuk Kemenak Balikpapan dan provinsi insyaallah. Provinsi kemarin juga sudah mengeluarkan dan Kalimantan Timur. Kenapa? Karena kita program mulia ya Bapak Ibu sekalian. Pribadi saya kecil dan besarnya di pondok pesantren. Ada yang pernah dengar pondok pesantren di Hidayatullah? Saya di Gunung Tembak. Ya, dan saya sekarang masih posisi dalam keadaan santri, walaupun sudah punya anak dan istri Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya udah biasa tidur di lantai, udah biasa tidur di tempat-tempat biasa yang jorok-jorok ya. Namanya juga santri ya, makanan kering itu biasa. Ya, tidak ada yang spesial. Buat saya itu mau direktur mau apa sama, tidak ada yang spesial Bapak Ibu sekalian buat saya. Yang spesial ketika saya mampu mengantarkan orang-orang menuju Allah. Saya bahagia, orang-orang berbondong-bondong ke tanah suci. Mereka berfoto di tanah suci, senyum, berdoa, menangis. Itu kebahagiaan yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Mobil yang mewah tidak ada artinya ketika kita mampu memberikan jalan termudah kepada orang menuju Allah. Ya, visi-misi ATM, visinya adalah menjadi perusahaan yang berkualitas, yang dilandaskan tauhid. Kemudian misinya adalah ya kafatan linnas, misinya adalah rahmatan lil alamin, bagaimana mampu memberikan manfaat terhadap semua manusia, bukan berbicara kepada keuntungan pribadi. Ya Bapak Ibu sekalian, acara itu kemarin yang mengeluarkan ATM mengeluarkan dana kurang lebih hampir 300 juta. Pada bulan 4 kemarin juga mengeluarkan bantuan kurang lebih 300 juta. Kalau mau dibilang untuk kota Balikpapan dan Samarinda, harga umroh ATM adalah masih di bawah daripada yang lain. Masih terlalu murah ATM. Keuntungannya tipis. Kemudian dari mana uang yang bisa berbagi? ATM punya solusi. Ya, solusi dari mana uang itu? Dari Allah. Dari mana Bu? Allah, harus yakin. Ya. In tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum, kata Allah. Siapa yang menolong memudahkan agama Allah, wa yusabbit aqdamakum, Allah akan menolong kita, wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan mengangkat derajat kita. Ya.
Bapak Ibu sekalian, itu kuncinya. Ya, program ATM insyaallah 2016, kalau kemarin adalah 1000 santunan anak yatim, 2017 ATM bercita-cita pengen santunan 10.000 anak yatim se-Indonesia. Ya, mohon doanya, amin. Dan insyaallah yang kedua, doa saya, permintaan saya, ATM ingin memberangkatkan 450 jemaah pada bulan April 2017, semuanya gratis. Ya, amin kan Bu ya? Itu orang yang gratis itu diambil, pertama syaratnya adalah mungkin marbot masjid, kemudian para guru-guru mengaji biasanya di musola ada, kemudian para janda-janda. Ada yang janda sih kalau angkat tangan? Jangan-jangan janda semuanya ya? Ya, janda pun ada kriteria ya, ada kriterianya Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah itu cita-cita ATM. Dan 2 program ke depan ini, cita-cita yang harapan saya 2 ini, saya udah buat proposal dan saya udah majukan proposal itu. Ya, tinggal nunggu jawabannya kapan. Saya udah sering ke Tanah Suci, proposal setiap saya berangkat saya kirim kepada Allah. Tinggal nunggu jawabannya kapan Allah kasih, itu urusan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, minta sebanyak-banyaknya kepada Allah. Yakin Allah pasti kabulkan untuk kebaikan. Ya, jika Allah yang mengundang 450 orang ini, maka Allah yang bertanggung jawab harus memberangkatkan, bukan ATM. Ya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu contoh kecil. Bapak Ibu adalah orang kaya, mengundang anak panti asuhan, datang ke rumah ibu jaraknya 2 kilo misalnya. Mereka kasihan nggak punya duit, nggak punya kendaraan. Bertanggung jawab, yang mengundang siapa, Anda bertanggung jawab bagaimana memberikan biaya bisa naik angkot ke rumah ibu. Begitupun Allah, lebih daripada itu. Allah yang mengundang orang, Allah yang ngasih biaya. Dari mana? Min haitsu la yahtasib. Dari mana arah saja? Dari mana saja arahnya? Ya, kalau untuk tausiah nanti akan disampaikan oleh Ustaz lebih jelas Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi saya mohon doa dan dukungan insyaallah 2017 ya. ATM ingin memberangkatkan 450 jemaah seluruh Indonesia gratis. Amin. ATM ingin memberi santunan 10.000 anak yatim. Amin. Masya Allah. Sebelum saya akhiri, saya ingin ajak bersolawat. Saya terus terang, saya selalu rindu kepada Nabi. Ya, kata Nabi, siapa yang berkunjung ke makamku maka sama aja dia bertemu denganku, kata Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.